Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui subjek At-Tasawuf Al-Islami. Tasawuf yang telah diletakkan dan digambarkan oleh ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tasawuf daripada Al-Quran was Sunnah, bukan tasawuf daripada Aristo ataukah agama-agama yang lain, sebagaimana yang telah ditekankan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u atau Ihya'i Ulumiddini. Nah, bagaimana cara kita nak menghidupkan ilmu-ilmu agama? Yang dimaksud dengan ilmu adalah semua ilmu yang kita jadikan sarana untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun ilmu itu adalah pada gambarannya ilmu dunia, seperti ilmu kedokteran, ilmu engineering. Selama dia mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dapat dikategorikan sebagai ilmu agama, sebab dia dianggap sebagai fardu kifayah. Nah, jadi itu konsep Al-Imam Al-Ghazali yang perlu diperhatikan, sebab kita tidak menuduh beliau. Di dalam Ihya Ulumuddin, dalam pembahasan ilmu pada jilid yang pertama, awal-awal yang ditekankan masalah ilmu, kategori ilmu. Nah, ilmu yang patut dituntut di dalam Islam. Ada ilmu yang tercelah, yang terpuji, ada ilmu yang tercelah. Yang terpuji ada yang fardu ain dan ada yang fardu kifayah. Pada akhirnya dikatakan semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mempunyai data ilmiah di dalam Al-Quran was Sunnah. Makanya itu kita telah membahas bahawa mewakafkan harta kita ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sebagaimana yang dijelaskan, bukan saja kita hendak memperbaiki bacaan Al-Quran kita, tapi lebih daripada itu adanya kita memperdalami kandungan Al-Quran Al-Karim dari semua aspek kehidupan, daripada semua ilmu pengetahuan. Sebab Al-Quran mengkaji semua ilmu pengetahuan. Ma farratna fil kitabi min syai', tidak ada yang ditinggalkan di dalam Al-Quran sedikit pun daripada masalah-masalah alam semesta. Nah, semua dibahas di dalam Al-Quran. Yang indahnya, meskipun ini pendahuluan bukan tajuk asal kita, tapi kita hanya sentuh sedikit. Yang indahnya di dalam Al-Quran ini, dia membentangkan dan mengkaji ilmu yang berkaitan dengan alam sekitar ini, atau yang dikatakan as-sunanul kauniyah. Nah, tentang alam semesta yang berkaitan dengan langit dan bumi, antara langit dan bumi. Apa-apa yang terdapat di bumi kita ini daripada IT masalan. Nah, sistem pentadbiran negara, as-sunanul ijtimaiyah. Nah, itu kebanyakan ayatnya lebih banyak daripada ayat-ayat
yang berkaitan dengan masalah agama, sembahyang, puasa, zakat, haji. Untuk apa? Supaya di dalam pelaksanaan amanah yang Allah pikulkan kepada kita, kita dapat melaksanakannya mengikut realiti kehidupan kita. Nah, jadi bukan semacam filsafat Aristo mengkhayal. Tak. Islam adalah dia punya teori. Tentunya kalau kita bercakap tentang teori, ini merupakan data ilmiah secara umum. Bercakap tentang teori, dia menuntut kepada umatnya supaya dapat dilaksanakan dengan tepat. Nah, mengikut realiti kehidupan kita. Sebab ini kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa huwa asdaqu qailin. Yang paling benar di dalam mengucapkan kata-katanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentunya pernah kita sebutkan bahawa di Amerika ada satu muassasah ilmiah yang mengkaji tentang mukjizat Al-Quran dan As-Sunnah. Untuk apa? Supaya untuk memperkasa kajian mereka dari segi teknologi. Nah, saya tengok Al-Quran menyentuh hal ini. Nah, di antaranya mereka sentuh, bukan kita yang sentuh, ulama Eropa yang sentuh. Adanya di dalam sembahyang ini kita disuruh rapat meskipun darurat di masa pandemik COVID-19 ini, kita ditekankan supaya berjauhan, tetapi secara formula umum disuruh kita dekat-dekat supaya tenaga elektrik kita boleh berjalan dengan normal. Sebab setiap orang yang masuk di masjid ini mempunyai tenaga elektrik yang beraneka ragam. Ada yang tenaga elektriknya lemah, ada yang power sedikit, dan adanya bersama di dalam saf, merapatkan dia punya saf, maka dia punya tenaga elektrik akan normal, akan sehat. Tentunya kita, kalau seandainya bukan orang putih yang menjelaskan, kita tak percaya. Kita sekarang ini mendapat musibah, semuanya apa yang dikatakan Allah mau bukti saintifik. Padahal ada beberapa masalah di dalam Al-Quran, kita ditekankan supaya semata-mata beriman, percaya kepadanya. Nanti Allah akan nampakkan rahasia dia. Nah, kenapa sekarang ini kerajaan tekankan? Sebab sudah disepakati juga oleh ulama bahwa kita berada pada masa yang terancam. Ulama kita bermusyawarat bahwa sangat berbahaya. Bila mana berdekatan, mesti dijauhkan. Itu namanya hukumul fatwa. Fatwa ulama kita wajib didengar, dan sudah dikemaskinikan, wajib ikut. Meskipun pahalanya yang berdekatan adalah itulah sunnah, berjauhan makruh, makruh itu bagi kita sudah tidak makruh dalam hukumul fatwa. Nah, sebab kita tunduk kepada wa ulil amri minkum, orang yang berkuasa daripada ulama kita yang dapat dipercayai. Nah, tapi kita umat Islam mesti bijak juga. Kadang kita nak sembahyang, anak gadis kita, keluarga kita nak sembahyang di rumah, yang kemungkinan satu kamar duduk dan tidur, nak berjauhan juga. Kalau saya kemarin tengok, pergi ziarah rumah kawan, saya nak jadi imam, dia nak berjauhan. Untuk apa berjauhan? Saya bilang, tadi sama-sama di kereta, di belakang kereta, ini masjid, nak sembahyang, nak berjauhan.
Yang dilarang adalah di masjid. Ini nak tidur sama-sama, waktu sembahyang nak berjauhan. Jadi umat Islam ini pentingnya belajar apa yang dikatakan usulul fiqhi, kaedah-kaedah umum dalam memahami nas, supaya kita celek di dalam berinteraksi dengan Al-Quran wa Sunnah. Naam. Ani sungguh manusia. Naam. Tadi sama-sama makan di restoran, dekat-dekatan. Waktu nak sembahyang berjauhan. Naam. Di mana-mana silakan berjauhan. Yang di rumah dekatlah dengan, takkan nak dijauhkan di rumah. Jadi perlu pemahaman yang tepat terhadap agama. Naam. Supaya kita dapat menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu orang yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang alim, mengamalkan ilmunya. Dia boleh mengaplikasikan nas itu di dalam kehidupan kita dengan tepat mengikut situasi dan kondisi. Nah, tadi saya memberikan pengajian Al-Fiqhul Islami mengikut mazhab Al-Imam Syafi'i. Ada seorang yang semangat bertanya. Dia kata ustaznya tak ada pun yang lepas daripada pertanyaan dia. Ya, kalau ustaz yang tak membaca bolehlah. Tapi kalau kita ustaz yang membaca 40 tahun, kerja kita hanya kitab saja dan menulis, itu saya katakan itu hanya kacang saja, kulit kacang. So, orang yang nak terjun dalam bidang ilmu agama mesti bacaan dia meluas. Nah, karena sekarang orang membaca, apalagi di Indo orang semua membaca. Nah, pertanyaan bertubi-tubi. Kalau ustaznya tak membaca luas dan mengkaji dan membaca buku tulis, dia akan jatuh. Nah, dia akan jatuh. Jadi orang ustaz ini mesti membaca dengan celek supaya tidak dipermainkan. Bila mana dipermainkan, berarti Islam akan dipermainkan. Dan ustaznya jangan tamak dengan dunia ini, so dia akan bermasalah. Perlihatkan gambaran Al-Quran yang nyata. Nah, makanya itu tuan-tuan kita memberikan peluang. Siapa nak bertanya boleh masuk di website kita dan boleh mengantar soalnya langsung kepada kita punya WhatsApp. Nah, kita akan memberikan jawaban mengikut konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita tak boleh jawab, kita kaji lagi. So kata Imam Malik, orang gila ini adalah yang nak menjawab semua pertanyaan. Karena apa? Ini merupakan amanah. Kita sudah jelaskan pada pelajaran yang terlalu mengenai tuhfatul mu'mini al-mautu. Barang hiasan yang mahal bagi orang yang beriman adalah mati. Berarti kita cerita mati aja lah. Nah, tak usah makan, tak usah minum. Apa dia punya motif dia dan apa dia punya apa namanya tujuan dia, kita ditekankan menyebutkan mati supaya pelaksanaan amanah ini dapat dilaksanakan dengan baik sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha yuhibbu ahadakum idza amila amalan ayyutqinahu. Sesungguhnya Allah itu mencintai, dia kata-kata mencintai, kata-kata yang paling standar dalam Al-Quran, mencintai, tingkatan maqam yang sangat tinggi. Sesungguhnya Allah mencintai salah seorang daripada kamu bila mana dia beramal, dia akan beramal dengan tepat, berkualiti amalan dia. Kenapa berkualiti? Karena dia takut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal kita masuk di kubur, kita akan ditanya tentang amanah. Makanya kita tekankan pada pelajaran yang telah lalu supaya kita mengingat-ingat mati paling kurang 20 kali sehari. Kenapa?
Karena dia akan memperingatkan kepada kita bahwa segala apa yang kita lakukan, kita akan pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka juga kita tekankan pentingnya menjadikan wirid surah Alhaakumut Takatsur hatta zurtumul maqabir. Nah, jadikanlah amalan kita sehari-hari, bacalah paling kurang 20 kali. Kalau kita meninggal dunia akan mendapat derajat syahid. Nah, sebagaimana dalam riwayat. Bukan yang kita baca itu Alhaakumut Takatsur, mengingat kematian. Apa pula kaitannya? Sebab Alhaakumut Takatsur merupakan surah yang bila mana kita baca, kita akan terasa teringat mati dan hati kita akan lembut. Nah, karena pada akhirnya dikatakan thumma latus'alunna, kemudian kamu sekalian akan ditanya. Thumma latus'alunna yawma idzin, pada hari itu, pada hari kiamat, anin na'im, segala bentuk nikmat. Nah, sesuap nasi yang kita masukkan di mulut kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sumbernya dari mana? Dan kita makan untuk apa? Nah, apakah karena hanya dengan hawa nafsu kita, ataukah kita memasukkan sesuap nasi itu supaya kita kuat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu pentingnya pembahasan niat. Kata orang Melayu, nawaitunya penting. Nah, supaya kita tak bermasalah. Masuk di bilik air, dia punya undang-undang, kita akan ditanya. Nah, nak membuang kotoran, penyakit untuk mendapatkan nikmat, akan ditanya. Bagaimana kita masuk bilik air? Nah, keluar dari bilik air sudah membuang kotoran, penyakit itu, kita akan ditanya bagaimana waktu kita keluar. Nah, yang sekecil-kecilnya akan ditanya bagaimana masalah yang besar. Terutama bila mana kita mempunyai kekuasaan atas seseorang. Nah, mempunyai kekuasaan atas seseorang, bukan dua orang, atas seseorang. Seperti kita menguasai istri kita, kita akan ditanya bagaimana kita mengendalikan istri kita daripada makan minum dia, pakaian dia. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab keluarga ini merupakan pemerintahan yang kecil, yang terkecil. Nah, kita akan ditanya bagaimana istri kita keluar daripada rumah. Dia keluar seorang, tentunya itu terlarang. Nah, kita mesti temani. Itu konsep Islam. Nah, bagaimana dia keluar pakaian dia? Apakah dia dapat menggoda lelaki? Kita tengok sekarang ni perempuan keluar, bismillahirrahmanirrahim, tutup. Kadang yang tutup semua tak nampak kecuali dua mata saja. Nah, sampai orang boleh mengatakan ninja. Dua kalau mata ni. Tapi boleh mentajsidkan tubuh badan dia. Nah, tipis pakaiannya atau ketebal tapi melekat di badan dia, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah tertutup semua, tetapi warna dia menggoda lelaki, akan ditanya. Nah, bukan semudah itu. Nah, ini undang-undang Islam. Nah, undang-undang Islam bukan saja kita nak bertanding di parlimen, bukan. Daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Nah, sebesar-besarnya apa? Kekuasaan di dalam masyarakat. Nah,
Sama ada dia itu ketua kampung, ataukah dia penghulu, ataukah dia menteri esko, atau dia menteri besar, atau dia menteri, atau dia perdana menteri, yang paling tertinggi tanggung jawab dia adalah dia presiden dan raja-raja akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lepas ke? Tidak akan lepas. Hatta Sayyiduna Sulaiman, sebagaimana kita yang ceritakan pada pelajaran yang lalu, akan di stop oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya Sayyidina Sulaiman akan berjaya. Semua nikmat yang Allah limpahkan kepada beliau adalah semuanya dikerahkan untuk khidmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi akan ditanya, akan disoal siasat satu persatu. Naam. Untuk menampakkan, Allah menampakkan salah satu sifatnya namanya keadilan. Karena Allah tidak pilih kasih. Kita tidak ada hubungan nasab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan ditanya. Makanya itu Sayyiduna Abu Dzarrin Al-Ghifari merupakan sahabat yang boleh bergulat. Sayyidina Abu Dzarrin badannya, saya rasa kalau masuk dalam bidang pergulatan dia boleh menang, kalah banyak orang. Nah, kuat dia. Dia bilang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ala tastamiluni?" Engkau tak mau lantik saya ke? Lantik saya ke kampung ke, penghulu ke, esko ke, apa ke? Kata Rasulullah SAW, dia pegang bahu dia. Abu Dzarrin, ini bukan permainan. Tak payahlah pikir-pikir nak dilantik-lantik. Maksudnya gitu lah. Innaka dha'ifun, engkau lemah wahai Abu Dzar. Padahal Abu Dzarrin itu belajar sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hebat. Tapi Rasulullah kata, dalam arti kata dia, tak usah pikirlah masalah ini berat. Perkara yang berat. Orang yang mengambil alih bukan seperti engkau. Innaka dha'ifun, engkau lemah ya Abu Dzar. Nah, wa innaha yaumal qiyamati wa innaha amanatun, dan dia merupakan amanah. Nah, hadis ini saya hafal tapi saya tulis juga. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dan sesungguhnya pemerintahan itu bertolak daripada keluarga. Tuan-tuan, puan-puan, bertolak di keluarga, penguasaan istri kita, anak-anak kita. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah, dia merupakan kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat. Kenapa? Sebab orang daripada Sayyidina Adam sampai orang yang paling terakhir pada hari kiamat, yang dicabut nyawanya akan menyaksikan kita semua, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita boleh melaksanakan amal ini dengan baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Semua orang akan menyesal. Kita sudah bentangkan pada pelajaran yang terlalu, Harunur Rasyid merupakan Khalifah Abbasiyah, di antara Khalifah Abbasiyah yang paling hebat. Tapi toh masih menangis waktu nak meninggal dunia. Menangis. Nah, takut dengan siksaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia akan ditanya tentang kehidupan semua bawahan dia. Nah, terutama orang yang lemah, janda-janda yang kita tak pedulikan. Nah, yang mana semestinya janda-janda ini tak perlu minta. Semestinya kita yang punya kemampuan pergi tengok mereka. Nah, anak-anak yatim, apakah kita memberikan perhatian kepada anak-anak yatim? Orang-orang yang tak mampu hidup, yang tak mampu anak-anaknya belajar, yang dia punya gaji terhad, apa kita sudah tengok? Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah Sayyidina Umar mengatakan, kalau seandainya ada baglah, anna baglatan bil Iraqi, ada baglah. Baglah ini sejenis himar, ayahnya kuda, ibunya himar, keledai. Baglah di Irak, sesak tidak diarahkan, dia punya jalur perjalanan. Umar akan ditanya pada hari kiamat, itu baglah.
Nah, bagaimana dengan manusia? Nah, makanya itu khulafaur rasyidun tidak ada yang berhenti berjalan. Nah, tengok dia punya rakyat dia. Siapa rakyat aku yang menderita? Dia khizyun wa nadamatun. Dia adalah tanggungjawab yang berat. Orang yang meminta tidak diberikan, tetapi masyarakat akan menilai siapa yang paling mampu menangani masalah al-imarah. Nah, ini tentang berkaitan dengan as-siyasah syar'iyyah. Nah, makanya kalau menyebutkan masalah mati, kita akan ingat mengenai tanggungjawab. Kenapa? Karena disebutkan dalam surah Alhaakumut Takatsur pada terakhir itu, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, dan kamu semuanya kemudian akan ditanya tentang segala nikmat. 'Anin na'im, dia punya bentuk pertama na'im. Naam. Dia tak mengatakan ni'am atau apa, na'im, semua nikmat. Sekecil-kecil nikmat, apalagi nikmat yang besar, akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang beriman, yang mempunyai kepakaran, yang dipilih oleh masyarakat, bila mana dia lemah, kalau seandainya masyarakat yang memilih, maka Allah akan menolong, Allah akan memberikan bantuan, sehingga bila mana ada kesalahan, maka Allah akan memaafkan. Makanya itu tuan-tuan puan-puan, di dalam hal ini perlu kita menjadikan wirid 4 ayat daripada surat Al-Ahzab. Nah, yang menceritakan tentang bagaimana mengambil alih amanah di dalam Islam. Bukan semudah itu. Apakah pertanyaan itu hanya orang yang berkuasa? Bukan. Semua yang mempunyai tanggung jawab. Dia sebagai dekan di universiti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang kenaikan pangkat bawahan dia. Kepakaran yang ada. Pelantikan-pelantikan yang tidak sesuai dengan Islam. Kita nak melantik seorang dekan, mesti pakar. Kajian dia betul. Dia betul-betul pakar. Bukan kerana mempunyai titel profesor. Berapa banyak profesor yang dibeli? Kita yang sudah pernah di alam akademik 20 tahun yang lalu, dan sekarang masih ada lagi di alam akademik, kita tahu masalah ini. Nak kenaikan pangkat, boleh saja yang menulis itu adalah murid-murid kita. Bukan kita yang menulis, murid-murid kita yang menulis. Dimasukkan nama kita, sehingga boleh mendapat penilaian tahunan dan penilaian pangkat untuk menjadi pensyarah kanan, profesor madya, profesor, padahal orangnya tidak pakar. Tanggungjawab, kata guru saya, Al-Ustadz Dr. Abdul Ghafur At-Tair, alim besar di Azhar. Orang yang seperti ini gajinya tidak halal. Gajinya tidak halal. Sebab dia dinaikkan pangkatnya bukan melalui hasil keringat dia. Dia menumpang. Ini masalah kita terpanggul dengan sistem pendidikan barat. Tak apa, masukkan nama saya. Orang menulis satu kajian, semua nak dimasukkan nama. Kemungkinan 20 orang, masukkan nama saya. Akhirnya bermasalah. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masalah amanah. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Makanya itulah, kalau kita tengok riwayat, surah ini mempunyai pahala yang tinggi bila mana kita baca. Baca banyak-banyak. Dalam sembahyang baca banyak-banyak. Supaya kita senantiasa teringat mati. Tanggungjawab yang Allah pikulkan di atas pundak kita, biar terlaksana dengan baik, supaya Allah tidak tanya kita. Itulah rahsianya. Tuan-tuan, saya akan khatam daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Tuhfatul mu'min al-mautu, barang hiasan yang paling mahal bagi orang yang beriman adalah mati. Matlamatnya untuk apa? Supaya segala apa yang kita lakukan, kita dapat pertanggungjawabkan. Kata ulama kita, sebelum kita melangkah ke depan, yakin bahawa langkah kita itu mendapat keridaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Ihya juga disebutkan Al-Imam Syafi'i, orang yang paling alim dalam mazhab,
bila mana ditanya, sebelum dia menjawab, dia akan menanya dalam diri dia, apakah jawaban saya meridhakan Allah atau tidak meridhakan Allah? Sampai dikritik, kenapa terlambat menjawab? Saya tanya diri saya, apakah waktu saya menjawab dapat meridhakan Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita ini yang punya titel profesor, sudah tahu dalam konferensi atau di mana-mana, di forum, semuanya bergaduh nak menjawab. Nak menjawab. As-salafus salih tak. As-salafus salih bila mana ditanya, Abdullah bin Umar ditanya dalam satu permasalahan. Anak murid Rasulullah yang diantara yang paling hebat, terdidik. Dikata, tanya dulu Abdullah bin Abbas. Dia mendapat doa daripada Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ajarkanlah dia bagaimana memahami agama dan bagaimana sistem penafsiran yang terbaik. Tanya Abdullah bin Abbas dulu. Selepas itu, bila mana dia jawab, datang kepada saya nak tahu jawaban dia. Allah. Kalau kita ini, Allah, tak ditanya, Tok Syekhnya marah. Kamu memperkecilkan Tok Guru ke? Padahal alhamdulillah orang lain boleh jawab. Cukup. Nah, begitulah pada hari kiamat ini. Akhir saat nak kiamat dunia ini. Semua orang berlomba-lomba nak menjawab. Sebab jawaban itu mempunyai kesan positif di dalam kehidupan dunia. Orang boleh katakan, wah alim besar, dia boleh dilantik sebagai, dinaikkan pangkat dia, jawabannya dia bagaimana? Meskipun kadang jawaban itu tidak sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi tuan-tuan dan puan-puan, thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Tafsiran ini bila mana kita tengok buku-buku tafsir sangat meluas, hanya akhir ayat saja. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im, sebab nikmat ini banyak sangat. Nah, nanti kita akan lanjutkan tentang amanah yang perlu kita jaga supaya kita tidak bermasalah depan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan yang berbahagia, saya hanya menceritakan tentang aplikasi. Bagaimana nak mengaplikasikan tentang nas Al-Quran Al-Karim di dalam kehidupan kita dan menjadikan mati itu sebagai simbol kita di dalam melaksanakan amanah. Untuk apa? Supaya kita dapat melaksanakan dengan penuh ketekunan dan tanggungjawab. Mudah-mudahan Allah tidak menanya kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan tidak kita mendapat kehinaan dan penyesalan waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, supaya waktu kita berjumpa dengan Allah kita senang, kita bergembira. Yang mana inilah tafsirannya, idza ahabballahu abdan ahabballahu liqa'ahu. Nah, bila mana Allah mencintai seseorang tu, dia cinta nak jumpa dengan kekasihnya. Orang yang beriman, dia nak jumpa kepada Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Waktu malakul maut menjemput dia, dia senang hati. Kenapa? Orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Subhanakallah bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa habibna ila al-muslimin واجعل لنا لسان صدق في العالمين. اللهم احفظ هذه البلدة ترنغانو وسلطانها ووزراءه وأعوانه من المسلمين وسائر بلاد الإسلام، واغفر لنا ولوالدينا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا ومن له حق علينا. وصل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.